Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebuah bangunan bekas tempat hiburan karaoke di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara ludes terbakar pagi tadi. Api yang muncul dari lantai 2 bangunan dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya di sebelahnya. Kencangnya angin membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian atas bangunan bekas tempat hiburan karaoke. Gedung yang berada di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara ini sudah lama terbengkalai. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api yang telah membesar dan mencegah agar tidak merembet ke bangunan lain di sebelahnya. Api diduga berasal dari lantai 2 bangunan dan setelah 1 jam pemirsa, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang terjadi pada Jumat pagi tadi ini. Asosiasi Agen Bus di Semarang, Jawa Tengah mendeklarasikan untuk mengoptimalkan Terminal Mangkang Semarang. Ya, hal ini dilakukan karena fungsi Terminal Mangkang dirasa belum optimal. Asosiasi Agen Bus Semarang atau ABISMA menilai fungsi Terminal tipe A Mangkang Semarang belum optimal. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya lokasi yang jauh, dekat dengan Terminal Bayangan, serta agen-agen bus yang tidak mau pindah ke Terminal Mangkang, sehingga tidak terpusat menjadi satu one-stop service. Ada terminal Bayangan di wilayah Semarang dan sekitarnya. Jadi kami ingin semua rekan yang ada di sana bersama kami ada di Terminal Mangkang. Itu demi kemajuan bersama juga. ABISMA juga mendukung kebijakan kenaikan BBM agar penyaluran subsidi tepat sasaran serta mendukung pemulihan ekonomi nasional di sektor transportasi darat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, Ainus melaporkan. Tarif angkot non-Jaklingko resmi naik 20% berdasarkan ketetapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Transportasi Kota Jakarta. Yang semula awalnya tarif Rp5.000 kini naik menjadi Rp6.000 dan berikut laporan Lika Apriliani dan juru kamera Ade Supriyatna di Terminal Senen. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Transportasi Kota Jakarta resmi menaikkan tarif angkutan perkotaan atau angkot sebesar 20% atau sebesar Rp1.000. Di mana saat ini saya sudah berada di dalam angkot yang berjurusan Kampung Melayu, Senen Kampung Melayu, dan di mana di sini sudah berlaku tarif kenaikan sebesar 20%. Jadi para penumpang yang naik dengan jarak dekat ini harus membayar sebesar Rp6.000. Adapun imbas dari kenaikan ini tentunya adanya penurunan penumpang dan juga sebagian besar para penumpang ini beralih menggunakan moda transportasi lainnya. Kenaikan sebesar 20% ini hanya terjadi pada angkot non-Jaklingko di mana angkutan umum lainnya seperti yang sudah berada dalam program DKI Jakarta dan juga terintegrasi dengan Transjakarta ini tidak mengalami kenaikan. Namun beberapa para penumpang ini justru pro akan kenaikan sebesar 20% ini dikarenakan mereka memahami jika kenaikan sebesar 20% ini imbas dari naiknya harga BBM beberapa pekan yang lalu. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Ade Supriyatna, Ainus melaporkan. Ya, mirsa, di Indonesia Summit 2023 kembali digelar. Acara tahunan yang ketiga kalinya ini mengundang pembicara dan juga pakar terkemuka untuk merancang strategi bisnis dan tantangan ekonomi ke depan. Pasca pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia perlahan pulih. Untuk menjawab tantangan ketidakpastian ekonomi dan industri, The Indonesia Summit 2023 hadir sebagai forum diskusi terbuka yang menitikberatkan pada aspek ekonomi politik Indonesia dan global. Acara yang diinisiasi oleh Bank Danamon berkolaborasi dengan Adira Finance dan MUFG Bank ini menghadirkan sejumlah pembicara dan pakar terkemuka untuk berbagi wawasan guna mendukung kepentingan merancang strategi bisnis di tahun depan. We will discuss how to make a recovery from this pandemic period. So that's why we put the theme as a rebuilding economy. The big reasons for us to invest in Bank Danamon and Adira to create a
a kind of ecosystem in this country for automotive industry because of the footprint we have together with these three entities provided to automotive industry from the downstream to from upstream to downstream. So Our customer, basically what we're trying to do is to allow our customer to basically have a good transportation as well as to earn money by buying motorcycle and car. So as you know that 70% of the sales of automotive is still financed by credit, and Adira play part in that. And then what we see is around half of the people is basically using motorcycle to earn money. Melalui acara ini, Bank Danamon bersama Adira Finance dan didukung oleh MUFG Group berharap para pemangku kepentingan dapat lebih siap dalam menyikapi ketidakpastian ekonomi serta menyambut 2023 dengan lebih optimis. Dari Jakarta, Gisela Nurrahma, Yudi Richard, iNews melaporkan. Elektabilitas Partai Perindo terus mengalami kenaikan. Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Perindo menembus angka 4,5%, melampaui sejumlah partai politik di parlemen saat ini. Elektabilitas Perindo melesat jelang Pilpres 2024. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas Oktober 2022, Perindo mampu menembus ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Berdasarkan survei pada bulan Juni 2022, Perindo baru meraih 3,3%. Namun dalam waktu singkat, Perindo mampu melesat mengungguli dua partai politik senior, yakni Nasdem, PAN, dan P3. Pada survei yang digelar pada Oktober 2022 ini, elektabilitas Perindo meningkat menjadi 4,5%. Disusul Partai Amanat Nasional atau PAN dengan elektabilitas sebesar 3,1%. Dan yang terakhir, P3 dengan elektabilitas sebesar 1,7%. Tidak hanya Litbang Kompas, pada survei Indonesia Political Opinion atau IPO, Partai Perindo berhasil masuk ambang batas dengan elektabilitas 4,7%. IPO memprediksi Perindo lolos ke Senayan pada pemilu legislatif 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno hadiri puncak kata kreatif di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Sandiaga Uno unjuk kebolehannya membuat sambal sate marangi bersama dengan Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika. Kabupaten Purwakarta menjadi lokasi puncak penutupan penyelenggaraan workshop Kabupaten Kota Kreatif atau Kata Kreatif di Balai Sawala Yudhistira, Komplek Pemda Purwakarta. Dalam acara tersebut, Menparekraf ditantang untuk membuat sambal sate marangi, kuliner khas Kabupaten Purwakarta. Sandiaga berpasangan dengan Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika, dalam pembuatan sambal. Penguatan UMKM ini yang udah harus dilakukan. Nomor 2, penyiapan destinasi. Jadi di Purwakarta ini destinasi wisata kuliner yang sangat luar biasa. Harus kita tingkatkan aksesibilitas dari beberapa desa wisata yang lagi dikembangkan di Jawa Barat ini, luar biasa potensinya. Dalam kunjungannya ke Purwakarta, Sandiaga juga menghadiri workshop digital marketing yang diselenggarakan oleh para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Purwakarta. Saat memberikan pelatihan tentang pemasaran digital dan pembuatan packaging yang menarik minat pembeli, Sandiaga minta agar UMKM berkolaborasi dengan penyedia IT, agar UMKM bisa masuk ekosistem ekonomi digital. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendapatkan penghargaan Excellent Digital Transformation di ajang Indonesia Awards 2022. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.